dari SMA Negeri 1 Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya Rini Yunianti dari SD Negeri Kuda. Saya Nita Irawan dari SDN Sepasirna. Kami akan melaksanakan tugas coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rini, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dede. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat dan juga Ibu bersyukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya Bu ya. Bu, pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Nita ya? Oh iya benar Pak. Saya berencana nanti di jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Nita. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap prinsip coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coachingnya yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Nita. Ya, Pak. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya, sudah siap Pak. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih ya Pak kepada Bapak yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Nita nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oh iya, baik Pak. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Ya. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah bentuk kemitraan dengan coach, kemudian memberi potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan prosesnya ya Bu ya. Ya, siap Pak. Selanjutnya kondisi yang inti dalam coaching yang perlu diperhatikan dalam kehadiran penuh atau presensi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu sendiri mendengarkan dengan rasa. Di sini dengan rasa ya Bu. Ya, siap. Di sini maksud rasa itu yaitu realistis atau sumaris ya. Dan bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan-pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Oh iya Pak, pada saat saya nanti melakukan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya Pak dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Bu, pertama kondisi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oh iya Pak, jadi saat saya nanti melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, begitu Pak. Kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang seperti secara spesifik Ibu inginkan saya akan konsentrasi Ibu? Oh baik Pak, untuk spesifiknya yang ingin saya observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif Pak, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coachingnya ya Bu, ingin saya observasi itu mendengarkan aktif Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. ya, benar sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Pak. Jadi daripada nanti berbicara, saya lebih baik mendengarkan, serta nanti saya juga bebas dan juga memberikan asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya
Baik Bu, demikian Bu ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci yang Ibu capai. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya, silakan Bu melaksanakan kuncinya ya kegiatannya bersama Ibu Nita ya. Oh iya, siap. Ya nanti setelah melakukan kucing kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak lah tentang hasil proses kucing yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan coaching nanti ya Pak. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rini, Pak Dede. Selamat pagi Selamat Bu pagi Bu Nita. Nita. Apa kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya sehat Bu Nita. Nah, saat ini kira-kira ada apa ya Bu Nita? Ini Bu, saya ingin membicarakan sesuatu apa yang saya alami dalam permasalahan dalam kelas Bu. Oh iya, kira-kira boleh Ibu ceritakan permasalahannya seperti apa? Permasalahannya itu ke anak yang kurang fokus dalam pembelajaran Bu, dalam minat ajarnya kurang, sehingga apa namanya ketika pembelajaran dimulai itu dia tidak pernah memperhatikan saya Bu. Oh iya, baik, berarti Bu Nita ingin membicarakan permasalahan Bu Nita terkait murid Ibu di kelas seperti itu. Lanjut, bagaimana kira-kira solusinya? Apakah ada solusi dari permasalahan Ibu Nita? Mungkin solusi yang saya akan sudah saya laksanakannya sejauh ini Bu, dengan media pembelajaran yang sangat inovatif, mulai dari media ajar berbentuk video, terusan apa namanya berbagai game yang mengarah ke pembelajaran tersebut agar antusias anak dan fokus belajar anak itu terkondisikan di sini. Oh iya. Kemudian menurut Ibu sebelumnya apakah ada yang menyebabkan anak seperti itu? Latar belakang anak kurang fokusnya mungkin ya selama ini saya kurang gitu Bu dalam memberikan media ajar kepada anak sehingga anak tersebut merasa bosan dalam pembelajaran yang saya sampaikan gitu. Ya. Kira-kira ada apa lagi menurut Ibu yang menyebabkan hal itu? Mungkin menurut saya masih dalam hal seputar itu saja Bu. Media yang saya sampaikan itu masih kurang gitu Bu. Masih kurang menarik minat ajar siswa untuk apa namanya mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ya. Kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lanjutkan dari permasalahan itu? Mungkin rencana yang akan saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu saya akan meminta bantuan kepada rekan teman sejawat saya yang lain untuk membantu saya mencari atau
luar biasa ya Bu coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching sama Ibu Nita tadi? Oh iya, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sudah bisa tercapai ya Pak. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan coaching tadi, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tadi itu bisa tersampaikan Pak. Baik Bu, saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator tercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan, pada kondisi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching tadi, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta begitu Pak. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu? Ya menurut saya sudah Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya Pak, silahkan. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu. Ya. Sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian Ibu juga menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu, selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching ya. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang akan sampaikan pada saat Bapak observasi tadi ya Bu, tadi yang pertama ya, adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu ya, sudah sangat baik melakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu. Komunikasinya menurut saya sudah tercapai Bu ya. Alhamdulillah Pak, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Sama-sama Bu. Nah, apakah dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya akan terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif Ya. dengan mendengarkan secara aktif begitu ya Pak, maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching lagi untuk kedepannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan yang ada di dalam permasalahannya. Semoga kompetensi tersebut bisa saya laksanakan ya Pak. Baik Bu, sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Iya. Ya, semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan Iya. itu dengan memperbanyak praktik coaching Ibu ya. Iya Pak. Jadi nanti saya juga akan berusaha untuk terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi Pak. Baik, amin ya Bu ya. Kira-kira Bu ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Mungkin menurut saya untuk saat ini sudah cukup lah Pak. Sudah cukup ya. Iya. Oke, nah Bu, baiklah. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Bapak, terima kasih ya Pak ya. Sama Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bapak. Pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat ya Pak. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Bapak syukurlah kalau Bapak kondisinya sehat. Bapak pagi ini
Ya harus siap Bu lah ya, karena saya juga berterima kasih ya Bu kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Ibu ini nanti ya Bu. Iya. Baik Bapak, sebelum Bapak memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan dulu Pak rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi Bapak, poin yang akan nanti saya amati yaitu proses coaching terhadap apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Terus kalau nanti kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak. Iya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan kompetensinya gitu Pak. Iya Bu. Ya, nah nanti selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuhnya Pak. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa dengan rasa yang penuh menjiwai gitu Pak. Nanti yang akan disampaikan kembali jawaban yang disampaikan oleh Ibu Rini tersebut Pak. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nanti Pak. Terus Bapak juga nanti akan bisa juga memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas rubrik yang sudah saya sampaikan Pak? Oh ya jelas Bu ya. Pada saat melaksanakan coaching nanti ya saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu. Iya. Lalu saya juga menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching ya Bu ya. Iya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Nah, baik, selanjutnya Bapak izinkan saya juga bertanya. Baik, pertama kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti bersama Ibu Rini Pak? Oh iya Bu, jadi saya dapat pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu Bu, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif Bu, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kira-kira Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian mana saja yang spesifik, secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan nanti? Yang saya ingin kembangkan Bu ya, secara spesifiknya saya di organisasi itu dengan pada bagian-bagian mendengarkan Bu ya, dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Iya, baik, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Bapak observasi itu, baik Bapak, berarti fokus kompetensi coaching Bapak yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin ada pada sesi coaching nanti Pak? Oh iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengarkan Bu. Serta nanti saya bebas dari juga memberikan asumsi maupun asosiasi. Yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka Bu, dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bapak, demikian ya kegiatan
Waalaikumsalam Pak Dede. Selamat pagi Ibu Nini. Selamat pagi juga Pak Dede. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik Pak Dede. Alhamdulillah ya, baik ya Bu ya. Iya. Kelihatannya Ibu itu kelihatannya sangat istirahat apa? Dalam kondisi baik ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kita saling jaga diri ya Bu ya, karena situasi saat ini tidak menentu Bu. Iya. Ya, makanya jagalah hubungan jasmani kita. Iya. Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu, hari ini kita akan melakukan coaching dengan Allah kita ya Bu ya. Di awal ini saya ingin bertanya ya dulu kepada Ibu. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa Ibu? Baik Pak, begini ya Pak ya, saya di sini akan membicarakan permasalahan saya nih Pak Dede tentang siswa saya yang sering sekali tidak masuk sekolah Pak. Oh, jadi Ibu tuh ada masalah ya, ada permasalahan ya Bu ya. Iya. Jadi ada salah satu siswa Ibu yang sering tidak masuk sekolah, ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Baiklah Bu. Karena pembicaraan kita singkat ya Bu. Nanti di akhir pembicaraan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya ingin dapat menemukan Pak langkah-langkah atau solusi bagaimana saya dapat mengatasi permasalahan anak seperti itu Pak. Oh, oke. Jadi siswa itu lebih rajin lagi di sekolah ya Bu ya. Sekarang saya ingin mencoba mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu kira-kira kenapa alasannya anak itu sering tidak masuk sekolah Bu? Ketika waktu itu Pak, saya mencari tahu kepada anak-anak saya di kelas apakah ada masalah dengan teman-temannya, dan ternyata dari sebagian anak juga ada yang menjawab katanya iya. Akan tetapi mereka katanya sudah meminta maaf dari jauh-jauh hari Pak. Oh ya. Jadi dengan sekarang saya juga menginformasi dari Ibu. Menurut Ibu, siswa tersebut di dalam belajar apakah terlihat takut atau gimana Bu? Kalau menurut saya anak tersebut terlihat kurang aktif Pak. Jadi ketika ada tugas dia itu jarang mengerjakan Pak. Apalagi ketika ada mata pelajaran PJO ini Pak ya. Maaf ya Pak ya. Ya dia itu tidak pernah Pak mengikuti praktek. Entah kenapa itu anak jadi seperti itu. Tapi menurut saya ketika pembelajaran saya juga barangkali entah belum paham atau mungkin bagaimana ya terhadap materinya, sehingga ketika pas belajar itu sepertinya dia itu nggak ngerti atau juga nggak tahu kalau ada misalkan masalah pribadi, soalnya dia itu kadang-kadang suka melamun nih Pak. Oh gitu ya Bu, Iya. suka melamun gitu ya. Oh iya, berarti yang menjadi landasan Ibu yang menyebabkan anak tersebut seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Kalau rencana saya mungkin saya akan menanyakan perihal ini kepada orang tuanya Pak terlebih dahulu kenapa anak tersebut jarang sekolah. Jadi rencananya saya juga kalau di kelas, kalau misalkan anak tersebut sekolah, saya akan sering-sering menggunakan metode berkelompok agar anak itu nantinya bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Selain itu, apalagi kira-kira yang akan Ibu lakukan? Nah, saya akan berbicara dulu kepada ibu kepala sekolah perihal ini, karena bisa jadi nanti bisa bersama dengan ibu kepala sekolah untuk mengunjungi ke rumahnya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak tersebut. Oh iya, bagus ya Bu ya, mantap sekali Ibu ya. Nah, dalam melakukan itu ada tidak yang bisa membantu Ibu? Untuk membantu, kalau di sekolah ada rekan sejawat Pak, ada guru di sekolah seperti itu, yang mana bisa membantu saya untuk sama-sama mencari solusi akan hal ini Pak. Kira-kira apa nih Ibu rencananya? Kalau untuk rencananya saya mau melakukan hal ini besok, karena anak ini sudah hampir 3 minggu ya Pak, tidak masuk sekolah 3 minggu. Baiklah Bu, kita sudah masuk ke akhir kesempatan ini ya Bu ya. Pada akhir ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan hari ini? Alhamdulillah Pak, berkat pertanyaan dari Pak Dede, alhamdulillah dari yang tadinya saya tidak kepikiran karena adanya pertanyaan
permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Saya berharap Ibu bisa merencanakan dan menerapkan segala rencana yang akan dilaksanakannya, Bu. Saya juga berharap nanti saya bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan dari permasalahan Ibu. Terima kasih. Saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini ya, Bu ya. Sampai ya, saya akhiri. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama Bapak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Apa kabar juga Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu, saya memiliki sedikit masalah nih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jika Ibu tidak keberatan, tidak bisa berbincang-bincang, bisa 10 menit atau 15 menitan, bisa ya Bu? Boleh, kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan, gitu ya. Ya. Yang mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu
membantu saya dalam menyusun rencana ini, ya yang penting itu kan terus sekolah yang memiliki kebijakan. Kedua adalah mekanisme baru, dan tanpa saya juga menuliskan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk menjalankan rencana Bapak itu? Sepertinya tidak memerlukan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya, Bu. Mungkin hanya saja dalam pencapaiannya membutuhkan waktu, Bu, ya. Untuk waktu yang lama ya, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Terus kira-kira kapan Bapak bisa memulainya Pak? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajarnya mereka, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi pendidik. Nah, komitmen apa Pak? Komitmen yang seperti apa nih yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik gitu Pak? Ya, Bu, saya akan konsisten, Bu. Konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, ya, Bu, ya. Iya. Guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, Bu.